Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita melanjutkan review buku ya. Yang kemarin kita membahas jilid 1 ya, menjawab syubhat para penolak sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah jawaban-jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap syubhat-syubhat terperinci yang berkaitan dengan sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala yang dilontarkan oleh para penolak sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah buku karya Dr. Firanda Andirja LCMA ya, Ustadz Firanda. Ya, diterbitkan oleh Ustadz Firanda Andirja Office ya. Jadi diterbitkan oleh tim dari Ustadz Firanda sendiri. Ya. Kalau dari ketebalan ini lebih tebal dari yang jilid pertama kemarin ya. Kalau ukurannya sih sama untuk ukurannya, jadi kita nggak ukur lagi ya. Jadi ukurannya sama dengan yang jilid pertama kemarin. Cuma ini ketebalannya lebih tebal daripada yang jilid pertama. Kita lihat ada berapa? Ada 602 halaman ya. Ada 602 halaman. Kemudian bagian depan juga hardcover. Ya. Langsung saja ya kita ke pembahasan daftar isi ya. Baik, ini kita ke daftar isinya. Nah, ini dia daftar isi. Yang pertama pembahasan pasal 2, yakni bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atas syubhat-syubhat terperinci Mu'attilah ya, seputar pembahasan ar-ru'yah atau melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini dia untuk sebelumnya ringkasan ya, ada ringkasan akidah Ahlussunnah dan Mu'attilah seputar ru'yah. Jadi di sini dijelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah, kemudian bagaimana ya Mu'attilah ya tentang ar-ru'yah ini ya. Nah, ini ringkasannya di sini ya. Ada ringkasan Ahlussunnah seputar ar-ru'yah, ringkasan akidah Mu'attilah ya tentang pembahasan ar-ru'yah. Kemudian matlab 3-nya bantahan global yang disadu dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya atas kelompok yang menyimpang dalam menyikapi pembahasan ar-ru'yah ya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang syubhat ya. Ini syubhat-syubhatnya ya. Nah, ini argumentasi kelompok Mu'attilah ya. Ya. Jadi mereka ya, para penolak sifat ini, mereka juga punya dalil juga teman-teman ya. Mereka punya dalil dan juga argumentasi yang kuat ya. Namun argumentasi mereka ini tidak sesuai atau menyimpang ya dari akidah Ahlussunnah itu sendiri ya. Sehingga di sini di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan bantahan-bantahannya secara terperinci ya tentang masalah ar-ru'yah ini. Nih, pembahasan pertama tentang ru'yah ya teman-teman ya. Ar-ru'yah atau melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Matlab 5 ya. Ya. Matlab 6, syubhat mereka menetapkan kemungkinan melihat sesuatu tanpa disertai jihah atau arah tertentu ya. Nah, ini ada pembahasan tentang usaha Asy'ariyah ya. Asy'ariyah ya untuk membantah kaidah Mu'tazilah. Ya. Kemudian masalah 2, usaha Asy'ariyah untuk menetapkan kemungkinan melihat sesuatu tanpa jihah, tanpa arah ya. Ya, jadi untuk golongan Asy'ariyah ini
mereka tidak sepenuhnya menolak ya, tidak sepenuhnya menolak ar-ru'yah ini, namun mereka ini mempunyai argumen tersendiri ya. Nah, di sini dijelaskan di sini ya. Pembahasannya sampean bisa lihat di halaman 101 ya. Halaman 100, 101 sampai 105. Di situ dijelaskan secara terperinci ya bagaimana argumentasi yang disampaikan oleh golongan Asy'ariyah ya. Ya, kemudian mabhad 2 ini tentang subhat-subhat terkait penetapan al-hijab ya bagi Allah Subhanahu wa taala dan bantahan Syekhul Islam rahimahullah atas subhat-subhat tersebut ya. Ya. Tentang subhat penetapan al-hijab ya. Nah, ini ada selayang pandang atau ringkasan ya. Ringkasan akidah Ahlussunnah tentang al-hijab. Dan korelasi antara penetapan al-hijab dengan penetapan ar-ru'yah ya. Jadi dua sifat yang sepertinya seolah-olah bertentangan namun saling berhubungan teman-teman ya. Dan di sini ada ringkasannya akidah Ahlussunnah seperti apa. Ya, di sini jelaskan di sini ya, halaman 108 ini secara terperinci juga ya. Ya. Kemudian matlab 1, subhat mereka menetapkan ar-ru'yah ya, namun tanpa adanya arah tertentu. Nah, ini dia. Kemudian dalil-dalil mereka. Ya, ini dalil mereka ya. Ya. Dalil mereka bahwa sesuatu yang dapat tertutup oleh hijab adalah sesuatu yang lebih kecil dari al-hijab tersebut. Dan Allah mustahil disifati demikian. Nah, ini adalah argumentasi mereka yang menolak sifat ini ya. Kemudian juga sikap mereka yang mentakwil ya. Jadi mereka ketika menemukan sifat-sifat yang menurut mereka ini mustahil ya, mereka mentakwilnya ya seperti ini. Ya, di sini jelaskan di sini ya. Nah, ini. Andai ia menyibak tabir tersebut, niscaya pancaran-pancaran wajahnya akan membakar makhluk apapun yang terjangkau oleh pandangannya. Nah, ini pembahasan di halaman 126. Baik, kemudian lanjut ke matlab 2. Ini juga argumentasi mereka mengingkari ru'yatullah ya. Bahwa yang dimaksud dengan al-hijab adalah terhalangnya pancaran kebaikan Allah ya. Sama ini takwil ya dan takwil ya. Nah, ini takwil mereka terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mendatangi mereka dalam bentuk atau rupa yang mereka kenali ya. Mereka mentakwil. Jadi ketika menemukan sifat-sifat Allah yang menurut mereka mustahil, mereka mentakwilnya ya. Nah, ini dia. Kemudian mabhas 4, takwil mereka terhadap hadis. Aku pernah melihat Tuhanku dalam bentuk rupa yang terbaik. Ya. Kemudian masuk ke pasal 3. Ini adalah tentang bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atas subhat-subhat terperinci Mu'attilah seputar sifat 2 tangan, wajah 2 mata dan betis Allah Azza wa Jalla ya. Nah, ini adalah sifat-sifat yang Allah kabarkan ya tentunya, yang Allah kabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam Al-Quran ya. Mereka Allah Subhanahu Wa Taala mensifati dirinya sendiri dan mengkabarkan dalam kitab dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ringkasan akidah Ahlussunnah ya. Bagaimana Ahlussunnah menyikapi tentang sifat-sifat tersebut ya, tentang sifat 2 tangan, wajah, 2 mata dan betis ya. Ini adalah ringkasan akidahnya seperti ini. Dijelaskan secara terperinci di halaman 192. Matlab 1, ringkasan akidah Ahlussunnah tentang sifat 2 tangan wajah. Ringkasan ya, ini ya, semua ini ringkasan sampai halaman 225. Ya. Nah, kemudian pembahasan pertama ya, mabhad 1, subhat-subhat seputar sifat yadain ya atau 2 tangan ya. 2 tangan berserta bantahan Syekhul Islam rahimahullah atasnya ya di halaman 228. Baik, kita lanjut halaman selanjutnya. Ya, ini masih tentang sifat tadi ya. Ya. Adalah dalil-dalil mereka ya. Argumentasi mereka ya, menggunakan dalil-dalil juga ya mereka itu ya. Tapi menurut pemahaman mereka sendiri ya. Ya.
484 dalih mereka bahwa firman Allah Subhanahu wa taala padahal kedua tangannya terbentang ya. Ini dengan argumentasi mereka. Kemudian kita lanjut ke sini. Ya. Dalih mereka bahwa sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam Hajar Aswad adalah yamin Allah di bumi ya. Ya. Hati para hamba berada di antara dua jari-jari jemari Ar-Rahman. Ya. Kemudian subhat seputar sifat al-wajah atau wajah ya, wajah Allah. Ya. Al-ainain ya, dua mata, dan as-saq atau betis ya, beserta jawaban Syekhul Islam Taimiyah Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadapnya ya. Ya, ini dijelaskan di sini argumentasi mereka ya. Ya, tentang ketiga sifat tersebut. Kemudian dalil-dalil mereka ya. Ya, ini ada perhatian kelompok Mu'tazilah telah berdalih dengan dalil semisal ini pada permasalahan jambullah ya. Sisi atau samping Allah. Mereka mengatakan bahwa zahir firman-Nya supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Ya, kemudian lanjut ke pasal 4 bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atas subhat terperinci Mu'tazilah seputar sifat an-nur cahaya, al-ilm atau ilmu, dan al-hikmah ya, tentang atau hikmah ya. Kemudian di sini disebutkan tentang subhat-subhatnya ya, tentang sifat an-nur ya, dan bantahan atasnya ya. Ya, ini masih di daftar isi teman-teman ya. Ya, masih daftar isi. Ini selayang pandang ringkasan akidah Ahlussunnah dan akidah Mu'tazilah seputar sifat an-nur ya. Nah, dijelaskan ini ringkasannya ya, seperti apa akidah Ahlussunnah menyikapi tentang sifat an-nur dan bagaimana sikap akidah Mu'tazilah ya seputar sifat an-nur juga ya. Kemudian matlab 1, klaim Mu'tazilah bahwa wajib mentakwil nama Allah An-Nur dengan Al-Hadi ya. Ya. Ini dia dalih mereka bahwa firman Allah ya, dan mengadakan kegelapan dan cahaya. Ya, ini seputar dalil-dalil mereka, argumentasi mereka ya teman-teman. Di sini ya. Dalil mereka berupa perkataan sebagian ahli tafsir tentang firman Allah adalah cahaya bagi langit-langit dan bumi. Baik, langsung kita ke mabhats 2, subhat tentang seputar sifat al-ilm atau ilmu ya. Ini kemudian bantahan Syekhul Islam tentangnya ya. Kemudian selayang pandang ringkasan Ahlussunnah dan Mu'tazilah. Seperti biasa ya, dijelaskan dulu secara gamblang di sini tentang bagaimana akidah kedua ini ya, kedua golongan ini dari Ahlussunnah dan juga Mu'tazilah seperti apa dijelaskan. Kemudian baru ada argumentasi dan juga bantahan-bantahannya ya. Kemudian subhat seputar sifat al-hikmah ya. Al-hikmah ini kebijaksanaan ya, bantahan Syekhul Islam rahimahullah atasnya ya. Ini ada ringkasan dulu seperti biasa, kemudian baru argumentasi ya. Seperti itu. Lanjut lagi, ini terakhir ya, di halaman 500-an ya. Nah, ini yang terakhir matlab 4 dalih mereka, dalih al-istiqmal, bahwa sesuatu yang melakukan suatu perbuatan demi suatu alasan berarti ia menjadi sempurna dengan alasan tersebut, karena jika tercapainya suatu alasan tidaklah lebih utama dari kenihilannya, maka ia tidak dapat disebut sebagai alasan. Nah, ini kemudian penutup dan daftar pustaka. Baik teman-teman, itu dia untuk daftar isi ya, jilid kedua ya, buku menjawab syubhat para penolak sifat Allah Subhanahu wa taala, karya Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA ya. Seperti ini ya. Jadi saya jelaskan dulu untuk metode penulisannya teman-teman ya. Jadi pertama pasal 2 ya. Nah, ini ringkasan dulu ya. Di sini jelaskan ringkasan tentang bagaimana kedua golongan ya yang berbeda tentang akidah. Nah, ini tentang ru'yah ya, yang pertama tadi
Nah, ini disebutkan di sini teman-teman ya, dijelaskan di sini secara rinci ya perbedaan kedua pemahaman tersebut ya. Ya, seperti biasa untuk penjelasan hadis dan juga surat-surat dari ayat-ayat Al-Quran dijelaskan di bagian bawah ya, catatan kaki ya, untuk memudahkan pencarian sumber ya. Ini matlab 3 bantahan global ya, yang disadu dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atas kelompok yang menyimpang dan menyikapi pembahasan ar-ru'yah ya. Nah, di sini bantahan dari Syekhul Islam di sini teman-teman ya. Ya, ini masih dalam pembahasan ar-ru'yah ya. Sangat detail dan sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi ini sangat bagi para penuntut ilmu sangat penting banget ya, ini sangat penting sekali untuk menambah wawasan dan juga ini ya, pengetahuan mereka yang lebih mendalam ya seputar ini ya, seputar sifat Allah ini ya, dan bagaimana bantahan-bantahan dan juga pemikiran-pemikiran mereka ya dari kelompok Mu'tazilah ini ya, sehingga kita bisa lebih tahu ya, lebih detail ya. Karena mereka juga memiliki argumen-argumen yang didasari dengan dalil-dalil juga ya, namun dengan pemahaman yang keliru ya, tidak sesuai dengan pemahaman para ahlu sunnah dan para salaf ya. Ya, ini ya tentang subhat-subhat terperinci Mu'tazilah seputar sifat 2 tangan, wajah, 2 mata dan betis ya. Seperti biasa, ini ringkasan ya, dijelaskan semua di sini, argumen-argumen ya, semua ringkasan akidah Ahlussunnah dan juga ringkasan akidah Mu'tazilah di sini jelaskan semua. Kemudian argumentasi. Nah, ini ada penjelasan tentang subhat ya, seputar sifat al-wajah ya. Ya. Sesungguhnya kelompok Mu'tazilah ketika menafikan sifat al-wajah, al-ainain dan as-saq tidaklah memiliki dasar apapun baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Sebaliknya, mereka hanya bergantung pada subhat-subhat ringkih yang mereka anggap sebagai hujah yang dapat dijadikan pondasi berpikir, padahal kenyataannya tidak demikian ya. Pada mabats ini saya akan menyebutkan beberapa subhat terperinci seputar al-wajah, al-ainain dan al-saq ya, yang selalu mereka ulang-ulang ya. Ya, ini. Nah, ini dia penjelasan di sini ya tentang subhat-subhat mereka. Baik, demikian teman-teman ya, sekilas saja tentang buku Menjawab Subhat Para Penolak Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jilid kedua, karya Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kita ini. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.